Shalom, puji nama Tuhan, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah doa kita pada malam hari ini. Saya yakin setiap kita adalah orang-orang yang sedang menantikan kuasa Tuhan untuk melawat setiap pribadi saudara dan saya pada malam hari ini. Saudara bersuka cita kalau ada Tuhan di tengah-tengah kehidupan saudara, amin. Malam hari ini mari setiap kita boleh datang menyembah kepada Tuhan. Kita boleh memberi hati kita, hidup kita hanya bagi Tuhan. Dan izinkan kuasa Allah boleh melawat setiap saudara dan saya. Malam hari ini mari kita teduhkan hati dan pikiran kita datang kepada Tuhan. Kami membawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah yang empunya segala kehidupan kami. Dan di malam hari ini dengan setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami dan juga kelayakan Tuhan. Biar kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi Allah yang mau menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, lewat setiap doa yang kami panjatkan di hadapan Tuhan, Tuhan Allah berkenan untuk hadir dan menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus setiap umat-Mu dengan kuasa-Mu, dan malam hari ini jangan ada seorang pun yang terlewatkan dengan berkat Tuhan. Kami percaya ketika kami membuka hati kami, ketika kami memiliki kerinduan di hadirat Tuhan, maka Tuhan Yesus akan menemui kami dan kami juga boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah kami di hadapan Tuhan. Amin. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Penolongku dalam kesesatan. Katakan hanya Yesus gunung batuku. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama
Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami sembah Engkau ya Tuhan, sebab Engkaulah Allah, tempat kami berseru. Tempat kami memuji-Mu, ya Allah kami. Mari setiap kita sampaikan mazmur-Mu bagi Dia, sebab Dia Allah yang memberikan keselamatan, yang melindungi Engkau, yang menyinari-Mu dengan kasih dan sayangnya. Haleluya. Biar mulut kami terus ya Tuhan memuji-muji-Mu, biar lidah kami ya Allah datang sembah Engkau. Terima kasih buat perkenanan-Mu dan kesempatan yang Allah beri bagi setiap kami, orang-orang yang berharap dan percaya kepada pengaturan-Mu, Yesus. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak disembah. Terima kasih. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami menyatakan hanya Engkau satu-satunya pribadi yang layak untuk kami sembah. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang layak untuk kami tinggikan di dalam roh dan kebenaran. Itulah Engkau ya Yesus Tuhan kami. Tinggikan Tuhan, katakan hanya Dia yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran.
sembah Dia, hanya Engkau saja yang layak kami puji. Kami sembah Engkau Raja di atas segalanya, Tuhan atas segala Tuhan, Allah semesta alam. Engkau yang layak menerima segala pujian kami, tiada Allah yang lain tempat kami datang berseru dan menyembah-Mu. Mari menyembah Dia, mari ucapkan syukur, mari sanjung nama-Nya yang tinggi, sebab Dia Allah yang kudus, kekal untuk selamanya. Engkau Bapa kami, inilah iman kami di hadapan-Mu. Malam hari ini Tuhan Yesus, kalau Engkau izinkan kami untuk boleh datang menyembah dan bersyukur di hadapan Tuhan, maka kami juga mau mengizinkan agar Roh Tuhan berbicara bagi setiap pribadi kami. Biar kiranya malam hari ini Tuhan, kami boleh merasakan sapaan Tuhan boleh menjamah setiap kehidupan kami, dan tidak ada satu orang pun yang terlewatkan oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat terindah adalah ketika kami ada di hadirat Tuhan. Berkat melimpah Tuhan Engkau siap curahkan bagi setiap kami yang mau terbuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita saat menyembah di hadirat-Mu, saat menyembah di hadirat-Mu. Berkat tercurah indah bagiku. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Mari dengan sungguh-sungguh Engkau angkat pujian ini bagi Tuhan. Saat terindah di hadirat-Mu, ada berkat melimpah, berkat melimpah ada padamu. Kami dipulihkan, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat Tuhan. Hadirat-Mu ada sukacita. Sekali lagi
katakan saat kami menyembah Tuhan. Saat menyembah di hadirat-Mu, berkat tercurah indah bagi kami. Berkat tercurah indah bagiku. Kami mengalami pemulihan Tuhan. Dipulihkan. Saya serahkan buat hambanya. Dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Bapak, terima kasih kalau malam ini kami bisa bersekutu. Kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Saatnya sekarang kami belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Jadikan kami, hati kami, tanah yang gembur untuk siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakailah lidah hati hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami bisa belajar tentang doa. Kehidupan doa kami makin dekat dengan-Mu dan makin menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Malam ini saya rindu kita semua belajar tentang doa. Dalam bulan Mei dan Juni kita akan belajar hal berdoa yang ada di Matius 6 ayat 5 sampai berikutnya. Pembelajaran hari ini kita belajar tentang jangan berdoa seperti orang munafik dan bertele-tele. Mari kita buka sama-sama Matius 6 ayat 5 sampai 8. Ya, saya bacakan. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kitab Matius ini ditulis oleh Matius, khusus Matius itu untuk orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita lihat banyak sekali berhubungan dengan adat-adat Yahudi, dan mari kita belajar orang apa aja yang ada dalam kitab Matius. Kalau kita lihat perjanjian baru, banyak orang, ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ada orang Romawi, tapi untuk hari ini kita sama-sama belajar cuma satu orang saja, yaitu orang Yahudi. Orang Yahudi adalah orang yang religius, yang sangat giat dalam kegiatan rohani dan taat memelihara hukum. Kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah legalisme, nah itu. Taat memelihara hukum. Nah di dalam orang Yahudi ada lagi sekumpulan orang yang disebut namanya orang Farisi. Mereka adalah pembela fanatik dari hukum Taurat yang diperbarui oleh Ezra. Jadi ketika mereka kembali dari pembuangan setelah 70 tahun dibuang, mereka dipulihkan dan pengenalan akan Taurat mereka makin diperdalam oleh Ezra. Dan orang Farisi ini terdiri dari ahli hukum dan ahli kitab. Kalau kita lihat lebih detail lagi, Farisi itu punya arti dalam bahasa Ibrani, pares artinya dipisahkan. Jadi mereka memang dipisahkan tersendiri gitu. Dari bajunya beda, kehidupannya berbeda. Efeknya dari mereka memisahkan diri itu adalah banyak ciri-ciri negatif muncul.
Mereka menjadi legalisme berlebihan. Adat istiadat di atas Taurat, di atas firman Tuhan. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah baca salah satu bagian Alkitab, dia bilang, demi untuk memberi persembahan, perpuluhan, mereka mengabaikan keluarganya. Legalisme berlebihan. Terlalu menunjung adat tanpa melihat firman Tuhan. Yang kedua adalah mereka tuh sombong dan pamer. Kenapa? Karena mereka merasa dipisahkan, mereka merasa lebih rohani, lebih kudus, mereka lebih tahu aurat. Siapa orang-orang kayak gini? Mungkin kita mesti lihat diri kita masing-masing. Apakah kita di gereja udah menjadi orang yang, wah saya beda dengan lain. Mungkin kita lebih aktif, lebih dekat dengan Tuhan. Hati-hati, ujungnya seperti orang Farisi. Sombong dan pamer akan bahwa mereka lebih rohani, tanda kutip. Dan ciri berikutnya adalah mereka tuh pura-pura dan munafik. Artinya apa? Mereka tampak, kelihatan bahwa mereka dilihat adalah sangat rohani, religius, taat pada Taurat, tapi kenyataan di dalam hatinya mereka tuh berbeda. Kita lihat lebih dalam tentang munafik. Munafik itu bahasa Inggrisnya hipokrit, artinya memainkan peran di suatu drama. Sebenarnya memainkan peran suatu drama itu bagus. Sayang sekali kita tahu bahwa di Natal biasanya ada drama Natal, di Paskah ada drama Paskah, bahkan kadang-kadang kalau di youth, teens atau kebaktian anak ada drama khusus. Kenapa? Orang lebih senang melihatkan sesuatu yang live, lihat di depan, ada orang yang peragakan. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu, ada keluaran aplikasi namanya Superbook, bagaimana Alkitab diceritakan dalam bentuk komik, kartun. Akibatnya apa? Orang lebih gampang melihatnya. Jadi bermain peran dalam suatu sandiwara benar bagus, jadi menyampaikan suatu pesan. Tapi makna negatifnya adalah bahwa itu di depannya memang kelihatan. Kalau artis kan, kalau aktor, oh dia bisa memainkan, tampaknya bagus, tapi kehidupan di belakangnya kita nggak pernah tahu. Nah itulah seperti itu yang Tuhan tegur di sini. Kita lihat, dia tadi dikatakan bahwa orang berdoa berdiri di rumah ibadah di tikungan jalan. Tuhan katakan orang seperti itu seperti orang yang seperti apa? Dia sedang bersandiwara. Kenapa? Karena dia supaya dilihat orang. Orang kalau main sandiwara itu pasti nggak di ruangan tertutup. Nggak mungkin dia main sandiwara. Orang main sandiwara apa? Supaya dilihat orang. Jadi mereka memang bersandiwara dengan tujuan kelihatan orang lain, pamer bahwa mereka lebih rohani, dengan kegiatan doanya bisa, puji-pujiannya. Makanya ketika di Yesaya dikatakan begini, ini supaya Bapak Ibu tahu. Nabi Yesaya berkata pada bangsa Israel begini, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Tuhan kutip ayat ini di Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hati jauh daripadaku. Itu orang yang bermain sandiwara. Tampak depannya bagus, kelihatannya rohani, kelihatannya benar, tapi dalamnya hatinya nggak benar. Kita lanjut mengenai ini. Jadi orang-orang yang berdoa di rumah ibadat tikungan jalan, tanda kutip itu orang-orang Farisi, tidak ada unsur dialog yang baik antar Tuhan dengan dirinya. Di sini ada kata dialog. Dialog itu seperti apa? Saya mau kasih contoh. Dialog itu antara dua orang. Ya, kita lihat di belakang ada dua orang. Kalau orang dialog pasti apa? Yang satu berkata, yang lain mendengarkan, kemudian timbal balik. Itu namanya dialog. Percakapan antara dua orang. Doa seperti begitu. Dan seringkali hubungan ini kita bisa lihat bahwa makin akrab kalau kita makin sering bercakap-cakap. Tapi ternyata buat orang-orang Farisi ada yang ketiga. Ternyata ketika dia berdoa, mengucapkan doa, memuji nama Tuhan, supaya dilihat orang. Dilihat apa? Dilihat yang di atasnya. Kalau lihat ini ada yang di atas, 3 wanita, dia melihat supaya dilihat orang. Kalau Bapak Ibu lihat dalam satu dialog, ketika yang ini bicara sama yang ini, tapi ternyata
sebenarnya fokusnya pada yang di atas. Enak gak? Taruhlah Bapak Ibu bicara, kemudian ada orang lain datang. Tiba-tiba yang diajak bicara ditinggalkan begitu aja. Ditinggalkan dalam arti istilahnya dia berbicara tempat orang lain tanpa minta permisi. Nah, dari sini kita bisa lihat, kenapa saya katakan tadi tidak ada unsur dialog yang baik. Ketika dia berdoa di depan umum, tujuannya supaya dilihat orang, itu tidak ada dialog yang baik. Nah itu saya mau kasih kata begini, nggak serius ingin berdialog dengan Tuhan. Dia nggak serius. Kenapa? Cuma, dia menggunakan Tuhan, dia menggunakan Allah, supaya kelihatan dia baik. Sebenarnya yang dia mau tarik perhatian apa? Orang yang tadi, orang lain. Bayangkan kalau kita ngomong, tapi sebenarnya orang yang diajak ngomong sama kita itu ingin menarik perhatian orang lain. Tentu merasa apa? Kita nggak dihormatin. Orang-orang yang munafik yang seperti yang tadi digambarkan tadi, tidak menghormati Tuhan sebagai lawan bicaranya. Nah ini saya mengambil contoh sederhana. Ketika Bapak Ibu sedang dalam ibadah, baik onsite maupun online. Tentu kita fokus ke depan. Tiba-tiba ada apa? Ada telepon, ada orang ngajak ngomong. Saya mau membuka sedikit hati dari para worship leader ataupun pengkhotbah di depan. Ketika lihat jemaatnya, pendengarnya, kalau onsite kelihatan, kalau online tidak kelihatan, tiba-tiba terdistract. Fokusnya terpisah. Kenapa? Oh ada handphone, ada berita di besok. Itu tidak menghormati Tuhan yang lawan bicaranya. Kalau kita sedang berbicara dengan orang lain, kemudian tiba-tiba ada telepon terganggu, kita nggak menghormati. Makanya dalam satu pertemuan seringkali kenapa? Handphone mohon di silent. Artinya apa? Kita menghormati siapa yang bicara. Yang Tuhan inginkan adalah seperti ini. Orang berdoa di tempat tersembunyi. Artinya di tempat tersembunyi adalah dia serius dan fokus dengan Tuhan yang menjadi lawan bicaranya. Nggak terganggu oleh lingkungannya. Serius fokus sama Tuhan. Dan juga dia menghormati, menghargai orang lawan bicaranya. Mungkin di keluarga ketika orang tua sedang bicara tiba-tiba ada orang lain masuk, anak menyela. Tentu gak enak kan kalau kita lagi bicara ada nyelak. Nah itu di sini salahnya. Kalau kita berdoa, mari kita berdoa secara serius dan fokus dan menghargai Tuhan sebagai lawan bicara kita. Telepon bisa tinggalkan, apapun bisa kita tinggalkan. Saya ada satu contoh gambar yang bisa kita lihat. Mungkin Bapak Ibu ingat gambar yang di sebelah sini. Wah ini foto udah lama sekali. Ingat istilah wartel? Jadi kalau dulu kan kalau kita belum punya handphone mau telepon keluar kota, kita datang ke satu tempat di mana ada bilik-bilik isinya telepon. Di situ kita bisa bicara dengan lawan bicara kita secara fokus. Saya pernah ngantri satu wartel karena harus telepon ke rekan di luar kota, tapi harus ada bilnya. Jadi ditagih ke kantor. Setelah situ ada orang yang ngomong berjam-jam. Kenapa? Rupanya dia ngomong sama pacarnya sedang istilahnya LDR ya, long distance relationship. Di situ orang bisa fokus. Kenapa? Nggak terganggu. Kalau lihat di yang kanan, orang ini sedang telepon, tapi di tempat yang bising banyak, rame. Satu tangan kanan megang handphone, tangan kiri megang apa? Megang lubang kuping. Kenapa? Dia nggak bisa fokus. Kenapa? Dia mau dengar tapi sekelilingnya sibuk. Sekelilingnya ramai. Nah, itu yang tadi kita mau lihat, bahwa jadilah orang yang serius, fokus kepada Tuhan ketika kita berdoa, kita muji Tuhan. Tanggalkan semuanya, biarkan itu belakangan, itu semua bisa nunggu. Fokus sama Tuhan. Tuhan ingin itu. Jangan menggunakan doa kita atau pujian penyembahan kita supaya orang lihat kita, wah. Mungkin kalau zaman dulu foto yang seperti yang di sebelah sini ya, di sebelah sini. Saya mau sampaikan gini. Orang punya handphone baru, sengaja dia ditelepon. Kenapa? Supaya kelihatan, oh handphonenya bagus. Seperti itu. Kagak enak kan lihat orang maksudnya apa tapi punya maksud terselubung, itulah. Jangan berdoa seperti orang munafik. Kita lihat ayat berikutnya. Matius 6 ayat 7 sampai 8. Lagi pula dalam doamu janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya.
Di ayat ini kita bisa belajar yang pertama bahwa bertele-tele itu adalah mengoceh secara melelahkan, membosankan. Pernah nggak Bapak, Ibu, Saudara sekalian berbicara pada orang lain, tapi bosan? Ini orang kapan berhenti ngomongnya ya? Kagak enak kok gitu. Kenapa? Mungkin yang diucapkannya terlalu bunga-bunga, terlalu menyanjung-nyanjung, banyak omong kosongnya. Nah itu bertele-tele. Nah orang bertele-tele itu mirip seperti orang menunjukkan monolog, perkataan searah. Jadi cuma satu arah aja. Dia nggak peduli orang yang mendengarnya mengerti atau tidak. Padahal Tuhan ingin ketika dalam doa tidak bertele-tele. Artinya ada dialog antara dua orang pribadi yang penuh arti, jujur dan tulus, yang menyembatai dua pribadi. Kalau Bapak Ibu pernah yang sudah berkeluarga tentu mengalami satu masa yang istilahnya perkenalan, pacaran gitu ya. Orang yang kalau pacaran gimana? Kalau berdialog berdua bisa berjam-jam. Itu kalau tatap muka. Kalau misalnya cuma lewat telepon bisa lama. Kenapa? Karena percakapan mereka penuh arti. Jadi istilahnya saling menggali, saling coba mengenal, tulus, jujur. Seperti itu doa. Antara dua orang yang saling mengasihi, antara dua orang yang saling mengenal. Dan kualitas hubungannya juga tampak dari isi dialog. Saya mau kasih lihat satu foto. Ketika kita mengenal seorang, kita perlu tahu dong dia itu siapa. Ini foto dari satu buku, 33 Nama Tuhan yang Dahsyat. Dari buku ini karangan Pak Gilbert Lungoindong. Di buku ini kita belajar penjelasan terperinci tentang 33 nama Tuhan. Yang menolong kita makin mengenal Tuhan. Tadi saya katakan dialog itu kita kenal orang kita bicara. Cukup banyak tapi saya akan secara cepat kasih lihat. Ada Adonai Avinu, Tuhan adalah Bapa kami. Ada Allah yang Maha Kuasa, saya cepat saja ya, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Pencipta, Tuhan hadir di tempat kita saat ini yang sedang rekaman dengan yang sedang nonton di rumah, Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir tentu kita mau fokus dong, nggak sambil makan kah, sambil tiduran, tidak. Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Kalau Bapak Ibu mengalami satu peperangan rohani, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, ingat Tuhan itulah yang perkasa dalam peperangan. Dia yang menolong kita. Kalau kita kenal siapa yang kita ajak dialog, tentu apa? Kita ngomong lebih enak dibanding kita nggak kenal dia siapa. Tuhan penebus, Tuhan itu hakim, Tuhan itu penyelamat, pasti. Dia juru selamat kita. Tuhan itu menyediakan. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa dia Tuhan menyediakan, tentu kita nggak khawatir dong. Wah, saya besok makan apa? Tuhan menyediakan. Tuhan tempat perlindungan. Allah yang setia. Walaupun kadang-kadang kita nggak setia, karena kenapa? Kita sering kadang jauh dari Tuhan, berbuat dosa, tapi ingat, dia tetap setia. Dia mencari kita ketika kita jatuh. Yehova Maozi, Tuhan bentengku. Allah yang hidup. Kalau Allah yang hidup, artinya ketika kita berdoa, dia akan menjawab. Jawabnya bisa macam-macam, lewat firman Tuhan yang kita baca, lewat orang ketiga, menegur kita, meneguhkan kita. Bisa juga berbicara langsung dalam hati kita. Roh Kudus yang bicara. Kenapa? Karena dia Allah yang hidup. Tuhan yang menguduskan. Saya mau sampaikan di sini, Tuhan yang menguduskan apa? Gereja itu bengkel. Bengkel apa? Bengkel orang-orang yang rusak, yang berdosa. Justru di gereja atau di satu persekutuan orang Kristen, di situ dia dipulihkan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah makin jauh dari Tuhan, bukan artinya kita orang Kristen. Orang Kristen justru datang untuk memulihkan orang lain. Kenapa? Karena Tuhan yang menguduskan. Ketika kita jatuh, kita datang ke dia. 1 Yohanes 1 ayat 9, kita mengaku dosa dan kita diampuni. Tuhan kemurahan. Hidup kita apa? Karena kemurahan Tuhan. Sampai bisa lewati 1 tahun lebih dengan kondisi COVID seperti ini. Itu kemurahan Tuhan. Tuhan gembalaku. Melewati bayang-bayang maut. Mungkin orang yang pernah COVID bisa kata ini, Tuhan adalah gembalaku. Itu benar, amin. Kenapa? Dia bisa merasakan bagaimana. Kalau kita kenal Tuhan, dialognya lebih enak. Dibanding kita cuma tahu Tuhan seperti apa ya. Ini gambarannya. Saya nggak sebutin 33, tapi ini contoh salah satunya. Tuhan yang menyembuhkan. Buat teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang sakit, ingat Tuhan yang menyembuhkan. Panggil nama dia. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan sembuhkan. Caranya terserah Tuhan. Tuhan gunung batuku. Mungkin saat ini kita lagi lihat bahwa banyak laporan tentang NTT. Karena ada angin ribut dan banjir bandang. Ini maknanya. Ketika gunung batu, mau ada angin ribut ataupun, Tuhan tetap ada. Tuhan tetap tolong. Yang terakhir, Tuhan kekuatanku. Kita bisa ada sampai saat ini karena Tuhan yang menolong kita.
kekuatan hidup kita berasal dari Tuhan. Ini satu foto yang menggambarkan hubungan. Kalau yang sebelah sini kita bisa lihat ada anak bicara dengan Bapa. Kalau tadi lihat di ayat tadi kita bisa lihat, lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka karena banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Seorang anak ketika datang ke bapaknya, polos kan? Polos. Kenapa? Dia mau cerita apa aja. Ingat tadi, Tuhan adalah Bapa kita. Minggu-minggu berikutnya kita akan belajar doa Bapa kami. Bagaimana kita berdoa kepada Bapa kita. Hubungan kita anak sama Bapa tentu lebih, istilahnya harusnya lebih dekat. Apapun keluh kesah kita, pujian kita bisa sampaikan dengan apa adanya. Beda kalau yang sebelah sini. Ini kelihatan ada dua bawahan sedang menghadap atasan. Mungkin yang bekerja merasakan ya. Kalau ketika kita ketemu atasan, apa yang terjadi? Waduh, omong kita mesti diatur, kita mesti sampaikan semuanya. Jangan sampai dia nggak tahu apa yang kita kerjakan. Kenapa? Karena bos yang di belakang itu yang bayar kita, gaji kita. Kalau kita dinilai jelek, bisa-bisa dipecat. Itu. Kalau kita menganggap hubungan kita dengan Tuhan seperti bawahan dan atasan, bawahnya ujungnya apa? Ketakutan. Takut dihukum. Enggak. Tuhan mengingatkan kita hubungan dialog kita adalah seperti anak dan Bapa. Kalau anak ngomong, kadang-kadang apa? Kadang-kadang bisa salah. Kadang-kadang bisa belepotan. Saya ada contoh sedikit. Ada yang bisa baca nih apa bunyinya? Kucing makan ikan mujair di atas meja. Contoh berikutnya, pelangi warnanya terlihat sangat indah. Contoh ketiga, anak kecil bermain gundu bersama-sama. Kenapa kita bisa baca walaupun tulisan ini agak ngacak gitu? Jawabannya ini. Tidak peduli seperti apa susunan kata yang ada, selama huruf awal dan akhir berada di tempat yang benar, maka otak masih bisa membacanya. Jadi kalau kita berdoa, kita ngomongnya salah, dengan kata-kata kita yang terbata-bata, itu seperti Tuhan baca hati kita. Dia tahu yang kita mau ngomong. Saya ulangi lagi. Selama huruf di awal dan akhir. Selama kalau kita mau berdoa awalnya apa? Motivasi kita berdoa benar. Dan huruf akhir. Tujuan kita berdoa ujungnya apa? Untuk membawa nama kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk menjadi berkat buat orang lain. Tuhan ngerti kok hati kita. Mungkin kita ngomongnya salah. Mungkin ngomongnya kita terbata-bata. Mungkin ngomongnya kebalik-balik atau istilahnya polos banget. Tuhan ingin seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan lihat hati. Sebagai penutup renungan yang kita belajar hari ini, saya ulangi lagi gambar 4 ini. Kalau yang di atas, itu yang Tuhan inginkan. Fokus, tulus, siapkan waktu khusus untuk berdoa buat Tuhan. Mungkin ada waktunya kita berdoa bersama-sama, tapi ingat, jaga hati. Kita berdoa bukan supaya dilihat orang lain. Kita berdoa bukan supaya kita dilihat benar, kita dilihat orang yang kudus, bukan. Kita berdoa seperti seorang anak kepada bapaknya. Fokus, jujur, tulus. Seperti gambar di bawah, kita lihat anak dan bapak. Kalau anak dan bapak ngomong apa aja bisa. Mengeluh apa aja bisa. Memuji bapaknya, bapak udah baik, bisa. Beda kalau ngomongnya dengan atasan. Semua dijaga, takut salah ngomong. Kenapa? Nanti dinilai jelek. Enggak. Ketika kita berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik dan bertele-tele. Tapi fokus pada Tuhan, jujur. Sampaikan isi hati kita seperti seorang anak dan bapaknya. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, tapi saya rindu Bapak Ibu sekalian belajar dari apa yang kita pelajari ini di Matius 6 ayat 5-8 bahwa kita berdoa tidak seperti orang munafik dan tidak bertele-tele, tapi fokus pada Tuhan. Saya rindu kita sama-sama untuk menyanyi. Saya undang worship leader, singer, Slidi aku,
lihat hatiku. Tujuannya sederhana, bagaimana kehidupan kita hari ini. Apakah kita udah kenal Tuhan? Tuhan yang adalah penyelamat kita, gunung batu kita. Kita hidup karena kemurahan-Nya. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai keinginan kita bahwa Tuhan melihat hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak, terima kasih. Kalau waktu ini kami boleh belajar bagaimana kami bisa membangun hubungan kami dengan Tuhan lewat dialog, lewat doa kami Tuhan. Kami rindu ketika kami berdoa, kami selalu fokus, jujur terus kepadamu Tuhan. Kami bisa sampaikan isi hati kami, seperti kami seorang anak berbicara kepada Engkau, Bapa kami. Karena kami tahu Bapa, Engkau Allah hadir dalam kehidupan kami. Engkau menolong kami. Begitu banyak kebaikan yang kami rasakan. Kami tidak mau menggunakan hubungan kami dengan-Mu Tuhan, supaya dilihat orang bahwa kami benar, bahwa kami kudus, bahwa kami lebih rohani. Enggak. Biarlah doa kami, dialog kami, itu gaya hidup kami. Bagaimana kami ingin selalu membangun hubungan dengan Engkau yang kami kenal. Terus ajar kami mengenal-Mu Tuhan. Lewat pertemuan-pertemuan doa berikutnya Tuhan. Supaya kami tahu siapa Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan pada kami. Karena kami percaya Engkaulah gembalaku, Engkaulah gunung batuku. Di tengah segala masalah dunia ini, Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus berbicara terus di setiap hati yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Supaya dalam setiap kehidupannya, dialog doa dengan Tuhan makin dibangun. Karena Tuhan rindu mendengar suara kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan ke pendua Safar. Puji Tuhan, malam hari ini kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan lewat hambanya Bapak Pendeta Pembantu David Gerungan. Biar kiranya kita semua boleh sama-sama meresponi setiap taburan firman Tuhan yang malam hari ini telah disampaikan bagi setiap kita. Puji Tuhan, dan kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita mau berdoa syafaat di hadapan Tuhan, biar kiranya Tuhan memakai kita menjadi alat di dalam tangannya untuk menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah
Yohanes 14 ayat 26 berkata, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini ya Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu Bapa. Sungguh ini saat yang indah ya Tuhan. Bagi jiwa kami ketika kami menghampiri hadirat-Mu ya Bapa. Karena jiwa kami tenang ya Tuhan. Jiwa kami sungguh indah ya Tuhan bersama dengan Engkau ya Bapa. Bapa, layakkan hati kami Tuhan. Untuk kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu ya Bapa. Layakkan kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Bapa. Kalau masih ada segala kebencian di dalam hati kami Tuhan. Iri hati, dengki, cemburu ya Bapa. Kami mau melepaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau melayakkan kami ya Tuhan. Engkau menguduskan kami ya Tuhan. Agar setiap doa-doa yang kami naikkan ya Tuhan. Tidak terhambat ya Bapa. Kuduskan kami ya Bapa. Kuduskan hidup kami ya Bapa. Bapa, pada saat ini ya Tuhan kami membawa setiap hamba-Mu Bapa. Dimanapun mereka berada ya Bapa. Hamba-hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya pengurapan Allah turun ya Tuhan kepada hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Pengurapan yang sempurna ya Tuhan Yesus. Biar kiranya hikmat Allah turun ya Bapa. Hikmat Allah turun Tuhan di dalam firman yang disampaikan ya Bapa. Agar setiap umat-Mu yang mendengarnya ya Bapa. Mereka boleh mengalami kekuatan daripada-Mu ya Bapa. Mereka yang membutuhkan Engkau ya Tuhan Yesus. Mereka boleh dijamah ya Tuhan. Mereka boleh mengalami pemulihan ya Bapa. Melalui firman yang disampaikan ya Bapa. Urapi Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Biar kiranya ya Bapa. Hidup mereka Tuhan boleh kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Setiap kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan dengan baik ya Tuhan Yesus. Bapa, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa ya Bapa. Buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Yang menjadi pemimpin pujian ya Bapa. Engkau urapi mereka ya Tuhan. Engkau urapi mereka ya Tuhan. Singer ya Tuhan. Pemusik. Ataupun yang melaksanakan soundman ya Bapa. Biar kiranya ya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu Bapa turun atas mereka ya Bapa. Mengurapi mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Biar pujian penyembahan yang dinaikkan ya Bapa. Menjadi harum di hadapan-Mu ya Bapa. Umat-Mu boleh mengalami sukacita ya Bapa. Melalui pujian penyembahan ya Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan diagungkan ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi Bapa. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani ini ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap peralatan yang dipakai ya Bapa. Live streaming yang dilakukan ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga turut campur tangan ya Bapa. Biar setiap peralatan yang kami pakai ya Tuhan. Boleh diberkati Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan. Buat setiap umat-Mu yang hari-hari ini sedang sakit ya Tuhan. Baik di rumah ataupun di rumah sakit ya Bapa. Bapa, turunkanlah pengurapan-Mu atas mereka ya Bapa. Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi sakit mereka pada saat ini ya Tuhan. Biar kiranya kuasa Allah turun ya Bapa. Kalau sakit itu karena dosa ya Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa mereka ya Tuhan. Kalau sakit itu karena kuasa kegelapan ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lepaskan mereka ya Tuhan. Lepaskan mereka ya Bapa. Daripada segala kuasa-kuasa kegelapan ya Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa untuk mereka ya Bapa. Biar kiranya Tuhan memulihkan mereka Tuhan. Tuhan menyembuhkan mereka ya Bapa. Biar ada puji-pujian keluar dari mulut mereka ya Bapa. Biar kiranya mereka semakin Tuhan. Semakin mengasihi Engkau ya Tuhan.
Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap rumah tangga ya Bapak, yang hari-hari ini mengalami masalah ya Bapak di dalam rumah tangga Bapak. Biar kiranya Tuhan juga turut campur tangan ya Bapak, atas setiap pergumulan yang mereka hadapi ya Bapak. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapak. Kami berdoa untuk setiap rumah tangga ini ya Tuhan. Engkau turut campur tangan Tuhan. Engkau pulihkan ya Bapak. Engkau pulihkan ya Bapak. Hubungan suami istri ya Bapak, yang kurang harmonis, biar kiranya Tuhan memulihkan ya Bapak. Hubungan antara orang tua dengan anak, Tuhan pulihkan ya Tuhan. Antara mantu dengan mertua ya Tuhan, Tuhan juga memulihkannya ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap umat-Mu yang mengalami krisis ekonomi ya Bapak. Bapak, biar kiranya Tuhan menolong mereka ya Bapak, memberkati mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka ya Tuhan, biar kiranya Tuhan cukupkan ya Bapak. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan ya Tuhan, untuk mereka boleh memperoleh pekerjaan ya Bapak. Kasihani mereka ya Tuhan, kasihani mereka ya Bapak. Biar kiranya ya Tuhan, berkat-Mu tercurah di dalam kehidupan mereka ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang sedang mengalami pendidikan pada saat ini ya Bapak. Di dalam keadaan kondisi yang terbatas ini ya Tuhan Yesus, berikan mereka gairah, semangat ya Tuhan, untuk mereka boleh terus Tuhan, boleh terus belajar ya Bapak. Cukupkan setiap kebutuhan yang mereka perlukan ya Bapak. Engkau memberkati ya Tuhan setiap orang tua ya Bapak, yang anak-anaknya masih membutuhkan pendidikan ya Bapak. Biar kiranya Tuhan turut campur tangan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, pada saat ini juga kami mengingat ya Tuhan, umat-Mu yang sedang ada di dalam pengungsian karena mengalami bencana ya Bapak. Bapak, biar kiranya kekuatan-Mu ya Bapak, pertolongan-Mu Tuhan, yang mereka rasakan ya Tuhan Yesus. Berikan mereka kekuatan, kemampuan ya Tuhan, untuk mereka boleh terus bersyukur ya Tuhan. Apapun yang mereka alami ya Tuhan Yesus, biar kiranya mereka boleh tetap percaya ya Tuhan, bahwa Engkau adalah segala-galanya ya Tuhan. Engkau adalah sumber kehidupan ya Tuhan. Engkau adalah sumber kekuatan ya Tuhan. Bapa, tolong mereka ya Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan. Mampukan mereka Tuhan, untuk mereka boleh tetap terus mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Seluruh doa kami ini ya Tuhan, kami bawa di dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkaulah Allah yang kami percaya Bapa. Engkaulah Allah sumber segala kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Bapa yang baik, malam ini Tuhan, kembali kami menghampiri Engkau, membawa bangsa kami ya Tuhan. Oleh karena pandemi yang berkepanjangan ini ya Tuhan, kami menyadari ada begitu banyak kelemahan-kelemahan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami ya Bapa. Karena itu Tuhan, kami membawa di dalam doa kami untuk ekonomi bangsa kami ya Tuhan.
Kiranya ya Bapa, Engkau menolong bangsa kami agar dapat bertahan ya Tuhan di tengah-tengah terpuruknya perekonomian secara global ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, lewat ekonomi mikro ya Tuhan, usaha-usaha yang dilakukan secara mikro ya Bapa, usaha-usaha melalui UKM ya Tuhan. Tuhan bukakan jalan-jalan-Mu ya Bapa, agar perekonomian dapat bertahan ya Tuhan, di tengah-tengah ekonomi yang semakin sulit ini Bapa. Karena itu Tuhan, pengharapan kami hanya kepada Allah, sumber pertolongan kami hanya kepada Tuhan. Biar kiranya ini boleh nyata di tengah-tengah bangsa kami yang hari-hari ini masih menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Biar kiranya Bapa, lewat upaya dan usaha untuk pemulihan kesehatan bangsa kami, karena itu Tuhan, kami mohonkan kemurahan-Mu untuk memberkati pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, agar diberikan kemampuan, kekuatan, dan hikmat Tuhan, untuk bisa mempercepat ya Tuhan, melalui program vaksin ya Tuhan, serta penyediaan atau pengadaan vaksin ya Bapa, sehingga dapat berlangsung dengan baik. Program-program ini dapat dirasakan secara langsung kepada masyarakat Indonesia ya Tuhan. Karena itulah ya Bapa, biar kiranya Tuhan terus campur tangan memberkati setiap upaya dari pemerintah, baik yang di pusat maupun yang di daerah ya Tuhan, agar vaksinasi ini berhasil ya Bapa. Berikanlah ya Tuhan kesadaran bagi bangsa kami ini betapa pentingnya ya kehadiran vaksin ini Tuhan bagi kesehatan bangsa ya Bapa. Karena itulah ya Tuhan, kami berharap biar kiranya oleh kemurahan kebaikan Allah, bangsa kami akan mengalami pemulihan dari kesehatan yang berdampak kepada pemulihan akan ekonomi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Bahkan kami juga membawa di dalam doa untuk orang-orang yang sedang mengalami masa-masa sulit dalam pemenuhan kebutuhan keluarga ya Tuhan. Kami mohonkan ya Tuhan, kiranya berkat-Mu mengalir bagi mereka ya Tuhan. Lewat pekerjaan-pekerjaan yang diusahakan ya Tuhan, Tuhan campur tangan untuk memberkati mereka ya Bapa. Dan mereka yang terdampak oleh karena krisis ini ya Tuhan, mereka mendapatkan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Sehingga pemenuhan akan kebutuhan keluarga dapat terjamin ya Tuhan hari lepas hari ya Bapa. Karena kami percaya pemeliharaan-Mu sungguh nyata, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa boleh dialami oleh bangsa kami ya Tuhan. Karena itu Bapa di surga, biarlah lewat krisis ini boleh membuat bangsa kami semakin kreatif, membuat bangsa kami ya Tuhan terus untuk berjuang ya Bapa dalam mempertahankan kehidupan keluarga ya Bapa. Biarlah ya Tuhan hari ini dengan doa kami yang sederhana Bapa, kami percaya Tuhan yang mendengar, Tuhan yang mengabulkan. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita telah diberkati dengan pujian dan penyembahan, dan juga kita boleh menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, dan kita akan tiba di dalam penghujung ibadah kita pada malam hari ini, dan kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Dan nanti kembali kami minta Bapak Pendeta Sugiono akan tutup dalam doa berkat. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita bahwa kita mau minta penyertaan Tuhan setiap jam, setiap waktu dalam setiap kehidupan kita. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat.
kepada persekutuan kami malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap firman yang telah mengingatkan kepada kami ya Bapa. Kami terus membangun persekutuan melalui doa-doa kami ya Tuhan kepadamu Bapa. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pak David yang sudah menjadi saluran berkat ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan hikmat pewahyuan surgawi untuk menjadi alat Tuhan yang memberitakan kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan membawa banyak orang semakin dekat dengan Tuhan ya Bapa. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pelayanannya maupun pekerjaannya Tuhan. Biar campur tangan Allah membuat hamba-Mu senantiasa berhasil ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami juga menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Biar kiranya keluarga demi keluarga terus diberkati oleh Tuhan. Lewat pekerjaan mereka ya Tuhan, usaha mereka terus boleh bertahan ya Bapa. Bahkan boleh mengalami kemajuan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Dan malam hari ini kami juga teringat untuk Ibu Gembala senior kami. Kiranya damai sejahtera Allah boleh melingkupi kehidupannya hari lepas hari ya Tuhan. Demikian pula untuk gembala kami Pak Yosi dan Bu Lora, serta seluruh tim pengembalaan ya Tuhan. Boleh senantiasa ada di dalam naungan Tuhan. Diberkati dengan hikmat pewahyuan surgawi untuk membawa kemajuan bagi gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Demikian pula untuk teman-teman yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Dan saat ini saudaraku arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan angkatlah tanganmu, terimalah segala berkat yang datangnya dari Allah. Anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera melalui persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menjadi bagian saudara malam hari ini sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa lagi di hari Selasa yang akan datang. Salam.